Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Agribisnis dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan cara memperoleh modal dan mengajukan pinjaman. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian modal, yang kedua jenis dan sumber modal, yang ketiga masalah-masalah dalam pencarian modal, dan keempat pengertian dan jenis-jenis pinjaman. Modal secara umum seringkali diartikan sebagai uang yang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Padahal modal tidak melulu diartikan sebagai uang, tetapi juga dapat berupa keahlian atau skill yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola dan menjalankan sebuah usaha. Modal berdasarkan arah pemakaiannya bisa kita bagi atas dua, yakni modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk keperluan jangka panjang dan bisa digunakan berulang-ulang. Biasanya digunakan untuk pembelian aktiva tetap seperti bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Kebutuhan untuk modal investasi biasanya dalam nominal yang cukup besar, sehingga modal ini lebih banyak diperoleh dari pinjaman pihak bank untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Sedangkan modal kerja ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang bersifat jangka pendek, yang bisa digunakan untuk 1 kali atau beberapa kali proses produksi. Misalnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya untuk pembelian mesin dan peralatan. Berdasarkan sumbernya, modal bisa kita klasifikasikan atas dua, yakni modal pribadi atau equity capital dan modal luar perusahaan atau non-equity capital. Modal pribadi atau modal internal adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan, baik berupa saham ataupun dari cadangan laba ataupun dari dividen. Sedangkan modal eksternal ini adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan yang didapatkan dari pinjaman, baik pinjaman bank, pinjaman dari lembaga keuangan non-bank, ataupun pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Masing-masing sumber modal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Modal sendiri memiliki kelebihan dari biaya yang harus dikeluarkan. Karena pada modal sendiri ini tidak ada biaya yang harus kita bayarkan seperti halnya modal eksternal. Dan juga modal sendiri ini kita tidak bergantung kepada pihak lain dan juga tidak ada kewajiban untuk pengembalian modal serta tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan waktu yang relatif lama untuk mendapatkannya. Sedangkan kekurangannya adalah modal sendiri relatif terbatas dari sisi nominal, kemudian juga tidak ada tuntutan dalam pengembalian dana sehingga menyebabkan lemahnya motivasi dalam pengelolaan modal. Sedangkan modal eksternal memiliki kelebihan dari sisi nominal yang relatif lebih besar, kemudian motivasi usaha yang tinggi yang muncul karena adanya beban atau biaya yang harus dibayarkan seiring dengan penggunaan modal eksternal. Kekurangannya adalah bahwa modal eksternal ini dikenai bunga kredit, kemudian juga harus dikembalikan sesuai dengan repayment period yang sudah ditetapkan dengan pihak kreditur, dan juga adanya beban moral jika tidak mampu mengembalikan sesuai dengan waktu jatuh tempo. Pemilik perusahaan itu juga bisa mengcombine penggunaan modal internal dengan modal eksternal yang kita sebut dengan modal campuran dengan mengatur komposisi modal yang berimbang. Artinya persentase modal pinjaman harus disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kekurangan modal sendiri. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam mengajukan pinjaman modal. Yang pertama adalah tujuan perusahaan. Di sini kita perlu mempertimbangkan apa tujuan dari penggunaan pinjaman tersebut. Apakah untuk
modal investasi ataupun digunakan untuk modal kerja. Yang kedua adalah perlu mempertimbangkan masa pengembalian modal, di mana si peminjam perlu menentukan dalam jangka waktu berapa modal itu akan dikembalikan ke pihak bank, atau yang kita sebut juga dengan repayment period, di mana repayment period ini juga harus mempertimbangkan cash flow perusahaan. Yang ketiga adalah biaya yang harus dikeluarkan. Di sini yang dimaksud dengan biaya adalah biaya bunga kredit, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang akan ditanggung sehubungan dengan penggunaan pinjaman atau kredit. Dan yang keempat adalah estimasi keuntungan. Perlu dibuat estimasi pendapatan dan biaya dalam pengajuan pinjaman, karena nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam pengembalian dana. Pinjaman atau kredit ini berasal dari bahasa Latin credo yang berarti percaya, ya, di mana kepercayaan ini dimiliki oleh si pemberi pinjaman bahwa si peminjam mampu untuk mengembalikan pinjamannya, dan juga kepercayaan bahwa transaksi pinjam meminjam tersebut dilindungi oleh hukum yang sah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan pada persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, di mana pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Nah, pinjaman atau kredit berdasarkan waktu bisa kita klasifikasikan atas 3, yaitu kredit jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kredit jangka pendek memiliki durasi waktu 0 hingga 12 bulan, sedangkan kredit jangka menengah memiliki durasi waktu 1 hingga 3 tahun, sedangkan kredit jangka panjang memiliki durasi waktu lebih dari 3 tahun. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pinjaman atau kredit bisa kita klasifikasikan atas kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk memperlancar proses produksi. Sedangkan kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang yang akan diperdagangkan kembali. Sedangkan berdasarkan jaminannya, kredit itu terbagi atas secure dan unsecure loan. Secure loan adalah kredit yang mensyaratkan adanya agunan, sedangkan unsecure loan adalah kredit yang tidak mensyaratkan adanya agunan. Oke, materi ini merujuk pada beberapa referensi yang bisa Anda lihat pada slide. Dan untuk tugas pada pertemuan kali ini, ada satu contoh kasus yang saya berikan seperti pada slide, di mana pada masa pandemi COVID-19 saat ini banyak masyarakat yang terkena dampak dari pembatasan aktivitas di luar rumah, terutama pada pekerja-pekerja non-formal yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam membayar cicilan kreditnya. Nah, berdasarkan situasi ini, berikanlah analisis saudara. Yang pertama, kebijakan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko kredit macet yang akan dialami oleh pihak kreditur di masa pandemik ini? Dan yang kedua, seperti apa aturan yang harus dibuat untuk implementasi kebijakan tersebut? Demikian tugas yang harus Anda kerjakan untuk sesi kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.